sehingga mungkin ada yang nggak tahu. Iya. Oke, Tuhan memberkati juga. Beritahu saya kalau ada yang baru pertama kali datang. Kelihatannya Pak Didi ya. Sebelah itu adalah calon istri. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan. Maaf saya belum tahu namanya, nanti ya. Oke. Sebelum kita masuk bagian yang ini penting, saya mau ngomong yang kurang penting. Baju saya ini adalah pemberian dari Gereja JKI Puri Marina. Saya pakai hari ini, ya. Terima kasih Pak Vincent, jemaat. Ya. Dan tadi saya keluar, masuk lagi, saya menengok air di selokan, itu lebih tinggi sedikit dari halaman gereja kita. Jadi, andai kata tidak ada pompa di gereja ini, kita sudah kira-kira harus kecek tahu, ya airnya kira-kira 1 lutut di dalam ini. Ya bisa cek sebelah karena sebelah tidak dipakai, airnya tergenang setinggi itu. Jadi kawasan kita tinggal ini, yang tinggal di Puri Anjasmoro, sebetulnya memang betul-betul bergantung pada pompa. Ya, jadi kalau pompa mati, hujannya deras sekali, ya resiko banjirnya sangat besar. Dan dengan kondisi elevasi tanah yang seperti ini, kemungkinan ini dibangun sekitar 40 tahun yang lalu atau 40 tahun. Tahun 90 itu berarti tahun berapa? 30 tahun yang lalu ya. Kondisi sudah jauh di atas jalan. Ya. Nah, menurut informasi yang bisa dipercayai, tanah di sekitar ini turun setiap tahun 7 cm sampai 10 cm. Ya. Dulu waktu saya pakai gedung gereja ini, itu tahun 2006 juga sudah kebanjiran. Tapi waktu itu pompanisasi belum cukup aktif, ya, nggak seperti sekarang. Saya nggak tahu apakah betul jadinya nanti bendungan besar yang dipakai untuk jalan tol melintasi pantai sampai ke kota Demak itu bisa betul-betul membendung. Ya kita nggak tahu, kita hanya berharap, kita menunggu. Cuma kalau kalian memang tinggal di kawasan ini, pahami saja kondisinya. Terimalah dengan ucapan syukur, ya. Dan karena Tuhan memberkati kita mau membangun gedung gereja ini segera, gitu ya Pak Vincent ya. Tapi antara dua pilihan, membongkar semua, ongkosnya berapa, ya langsung menaikkan di atas jalan, atau tetap menggunakan struktur yang lama dan menaikkan yang di sini, di area saya ini 1 lantai, dibuat 3 lantai. Nanti Pak Vincent dengan tim konstruksi akan membandingkannya. Dan nanti kita akan memilih bersama-sama. Tapi kalau kalian Bapak Ibu sudah lihat di sebelah kiri kanan kita, mereka hampir semua pakai pompa. Ya, jadi pompa besar ada di wilayah Puri Anjasmoro, pompa kecil di masing-masing setiap ruko. Ya. Puji Tuhan, bersyukur bahwa hari ini kita bisa beribadah tanpa harus tergenang dengan air. Ya, terima kasih Pak Vincent dan juga tim pembangunan ya, yang selalu merawat, memperhatikan sehingga ibadahnya nggak mungkin bolong. Dulu pernah bolong loh, gara-gara banjir terus diumumkan di WA, tidak bisa kebaktian. Akses jalan juga tergenang tinggi. Ya, tapi bersyukur tahun ini berharap tidak. Ya, tapi tahun-tahun selanjutnya kalau tidak ada perubahan, tidak ada yang menjamin. Ya, maka itu sebab kita perlu antisipasi secara lokal. Tuhan memberkati, kita mendoakan semua yang terbaik kita akan jalani. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul perkataan Yesus tidak pernah gagal. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Perkataan Yesus tidak pernah gagal. Bukan hanya tidak pernah gagal, tapi sesungguhnya sejatinya lebih tepatnya adalah tidak bisa gagal. Ya.
Tidak pernah gagal menunjuk pada masa lalu. Memang belum pernah gagal, tidak pernah gagal. Tapi masa depan, ya jangan-jangan ada yang mikir. Mungkin dia. Tapi saya berkata, perkataan Yesus tidak bisa gagal. Katakan sama-sama, tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa gagal. Amin ya. Ya, sehingga sebelahmu bilang tidak bisa gagal. Kalau kamu kurang yakin, ada yang kurang yakin, beritahu saya di mana Yesus pernah gagal di dalam cerita Alkitab. Ya, kalau tukang sulap, ya, bim salabim gagal itu berkali-kali sih saya lihat di video. Ya, tapi Yesus nggak pernah melakukan sesuatu yang dia katakan kemudian dia bilang, sorry, nggak jadi, nggak bisa nih aku. Nggak ada sih ceritanya seperti itu. Ya kan? Oke, tapi ngomong tentang kita, tentang saudara, tentang saya. Siapa yang pernah gagal? Angkat tangan. Oh, sedikit. Siapa yang sering gagal? Angkat tangan. Ini malu-malu. Kelihatannya saya yang angkat tangan ini di depan. Iya, justru karena sering gagal, saya sangat bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah gagal. Oke, Yohanes 4 ayat yang ke-47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Oke, ini tandai ya, ayat 48 ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya. Tetapi coba cek. Kalau kamu melihat baru percaya, apakah itu percaya? Tahu maksudnya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, inilah percaya yang sesungguhnya. Belum melihat, tapi atas perkataan Yesus, dia telah percaya. Maka dia pergi untuk melihat apakah yang terjadi. Ketika masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Hore! Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Ya, jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi ini di tempat yang berbeda. Ya, mereka perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya naik jalan kaki atau paling keledai. Keledai itu sudah kendaraan seperti hari ini itu Mercy gitu ya. Wow, sudah mewah. Tapi rata-rata mereka jalan kaki. Jam 1 demamnya hilang, ya. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, pada saat itulah jam 1 siang kira-kira, Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, kata percaya di sini adalah percaya yang mengubahkan seluruh hidup. Bukan hanya sekedar perkataannya yang dipercaya ketika Yesus berkata anakmu hidup, tetapi sekarang karena sudah ada bukti, percaya yang berikutnya adalah percaya menyerahkan diri. Ya.
Saudara, coba cek. Setan itu percaya enggak sama Yesus? Ya, Alkitab berkata, setan pun percaya dan mereka gemetar. Percaya yang pertama ini sama seperti percaya yang dikatakan oleh Alkitab ini sebelum anaknya terlihat sembuh. Saudara-saudara, kalau hanya sampai di situ, percaya kita tidak ada bedanya dengan percaya yang setan berikan kepada Tuhan. Setan juga percaya. Tetapi setan tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi ia yang melihat anaknya sembuh pada jam yang sama ketika Yesus mengatakan, bukan hanya ia, tetapi seluruh keluarganya menjadi percaya. Dan artinya ada pertobatan, ada penyerahan diri, ada penyerahan hidup pada waktu itu. Ya, saudara-saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa yang kita pahami dan hari ini engkau dan saya mengalami. Ya, sebetulnya kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus tidak pernah gagal, persoalannya sebetulnya selesai sih. Ya. Dan kegagalannya itu tidak tergantung kepada berapa banyak orang yang percaya. Tidak tergantung berapa banyak orang mengakui. Tidak tergantung kepada berapa banyak orang yang mengikuti dia. Andai kata ya, tidak ada orang yang mempercayainya, saya tetap percaya. Loh, tidak ada yang mempercayai tapi saya tetap percaya. Yesus tidak bisa gagal. Ya, dan itu adalah statement yang sebetulnya tidak bisa dibantah. Ada banyak orang yang membantahnya, silakan. Pernah satu kali ada seorang ateis menantang Tuhan. Ya, pernah mendengar cerita ini? Di tengah jalan, ya, dia teriak-teriak. Kalau di Amerika seperti itu kan memang sangat memungkinkan ya. Kalau di Indonesia nggak bisa ya. Teriak-teriak dan dia ngomong begini di hadapan orang banyak. Saudara-saudara, ya, saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bilang begitu. Kamu akan melihat bukti dari apa yang saya katakan. Nah, semua orang berkumpul ini. Ada atraksi apa ini? Begitu kan? Dan orang kumpul. Kemudian setelah orang kumpul, ya, dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau ada, karena aku tahu engkau tidak ada, buktikan di hadapan banyak orang ini bahwa engkau ada. Sekarang aku juga menunggu bukti itu. Lalu dia berkata kepada Tuhan yang dia anggap tidak ada. Sebetulnya ngaco juga nih orang ya. Kalau memang Tuhan tidak ada, kenapa dia ngomong-ngomong sama yang tidak ada? Kan ini agak sedikit miring ya. Terselubung sebetulnya Anda boleh mempertanyakan. Dia ini percaya Tuhan atau percaya sih? Wong tidak ada kok diajak omong gitu kan. Dan dia ngomong begini, kalau engkau ada, bunuhlah aku dalam waktu 5 menit ini. Gimana? Tantangannya cukup bagus? Dan biarkan semua orang yang hadir di sini percaya bahwa engkau memang ada. Dia pakai stopwatch. 1 menit, 2 menit, 3 menit, tidak terjadi apa-apa. 4 menit gak terjadi apa. Mulai menit yang kelima, mulai tegang nih. Kira-kira apa yang terjadi. Dan kamu tahu kan? Saya mau tanya nih. Orang itu mati atau
tetap hidup? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu, coba tebak aja deh, tebak aja. Orang itu tetap mati atau dia tetap hidup? Tetap hidup ya? Betul. 5 menit berlalu tidak ada apa-apa terjadi. Lalu dia teriak begini, kamu tahu bukan? Tuhan memang tidak ada. Masuk akal? Dan kemudian dia meninggalkan tempat. Saudara, tiba-tiba seseorang mengejar dia dan merangkulnya dan berkata, kamu tidak mungkin menghabiskan kesabaran Tuhan hanya dengan 5 menit saja. Inilah waktunya untuk engkau melihat anugerah Tuhan. Dia melenggang begitu saja tanpa mendengarkan suara itu. Apakah dengan pembuktian semacam itu membuat semua orang yang mendengar pagi ini saya berkata-kata, memang betul Tuhan tidak ada? Enggak kan? Keberadaan Tuhan tidak ditentukan soal berapa banyak orang mau percaya. Andai kata enggak percaya pun, semua orang tidak percaya, enggak peduli, dia tetap ada. Saudara-saudara, saya berdoa ketika engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, engkau naik ke level yang lebih baik lagi. Di dalam keyakinan dan kepercayaanmu. Dan selalu ketika doa berkat, ya kita menerima berkat yang tidak tergoncangkan. Apakah itu berkat yang tidak tergoncangkan? Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, ini saya ulang ya, tadi ayat yang 48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dunia seperti itu, buktikan dulu, sembuhkan dulu, berkati dulu. Ya, apalagi? Jawab doaku. Kalau engkau mengasihi aku, nyatakan. Kalau tidak melihat bukti itu, aku enggak percaya bahwa engkau mengasihi aku. Yohanes 20 ayat 29. Ini kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini kepada siapa Yesus ngomong? Thomas. Thomas diidentifikasi seorang peragu. Tidak punya iman. Tidak percaya. Dia bilang, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke jariku ke tangan dia, aku enggak percaya Yesus sudah bangkit. Dan di dalam ruangan yang tertutup, dia bersama murid yang lain. Yesus menampakkan diri dan berkata, Thomas, dan Thomas tersungkur. Saudara, kemudian Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yes. Tepuk sebelahmu, itu kamu. Sudah melihat, saudara? Sebagian sudah ya, tapi kebanyakan belum. Itu iman. Masih ingat Sadrah, Mesah, Abednego? Ketika Nebukadnezar mengumumkan, hendaklah seluruh tawanan menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar berkata, barang siapa yang tidak mau menyembah, maka ia akan mendapatkan hukuman. Dapur api yang menyala-nyala.
Saudara-saudara, ternyata ada tiga orang, Sadrah, Mesah, Abednego, tidak mau menyembah. Ditangkaplah. Saudara, sebelum ditangkap, ada interogasi. Mengapa yang lain menyembah, tapi kamu bertiga tidak mau menyembah? Lalu mereka bersaksi, tidak ada Tuhan Yahweh, tidak ada Allah lain selain Dia, Yahweh. Maka marahlah Nebukadnezar dan berkata, tangkap. Tapi sebelum ditangkap, ditanya lagi, maukah engkau sekarang kasih kesempatan untuk kamu menyembah? Tidak akan kuhukum hari ini, sekarang. Dia berkata tidak. Lalu Nebukadnezar memerintahkan untuk dinyalakan panasnya 7 kali lipat ada satu statement yang begitu spektakuler yang saya sebut itu adalah iman yang sejati. Dia berkata seperti ini di hadapan banyak orang dan Nebukadnezar. Hendaklah Tuanku ketahui, jika Tuhan Yahweh yang kami sembah menolong kami, terpujilah nama Tuhan. Tetapi andai kata Tuhan tidak menolong kami, artinya mati, hendaklah Tuhan tahu bahwa sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan menyembah patung Tuhan. Mati dengan hati yang percaya, itu adalah iman dari apa yang dia tidak lihat. Keren enggak? Saya bilang keren banget. Dan kamu tahu cerita selanjutnya? 3 orang itu ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Dan Nebukadnezar karena melihat kesaksian yang luar biasa, dia ingin menunggu apa yang sedang terjadi dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Saudara tahu ketika 3 orang dilemparkan masuk ke dalam, yang melemparkan mati. Sudah gosong sebelum masuk, karena saking panasnya. Dan 3 orang itu masuk ke dalam dapur api, kamu tahu, tidak gosong sedikit pun. Malah menari-nari. Wih, Nebukadnezar lihat, ini tontonan yang belum pernah. Pernah nonton sirkus, orang masuk dapur api dan keluar selamat? Saudara-saudara, ini asli. Saudara-saudara, malah Nebukadnezar berkata, tadi yang dilemparkan 3 orang, sekarang kok ada 4 orang. Yang satu di antara mereka seperti anak dewa. Aduh, saya merinding Bapak Ibu. Saya mau tanya nih, siapakah satu orang yang dianggap anak dewa? Orang keempat yang menari-nari bersama dengan Sadrah, Mesah, Abednego dalam dapur api itu. Siapa? Yesus dalam perjanjian lama. Makanya Sadhu Sudarsing, dia jubah kuning. Dulu orang Hindu, India. Dia terkenal sebagai orang jubah kuning karena memang kemana-mana memberitakan Injil pakai jubah kuning. Saudara-saudara, dia berkata, aku diutus ke neraka untuk memberitakan Injil. Saya akan pergi asalkan Yesus menyertaiku. Keren. Dan kamu tahu, dia bilang, di neraka kalau ada Yesus pasti adem. Luar biasa. Di neraka yang panas kalau bersama Yesus pasti adem. Makanya saya mudeng kenapa Sadrah, Mesah, Abednego kok menari-nari di dalam api. Adem di sana. Dan itulah yang menyebabkan mujizat itu terjadi. Karena apa? Percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Katakan sama-sama begini, berbahagialah saya yang belum melihat, ya, tidak melihat namun percaya. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang tidak melihat namun percaya. Tepuk tangan buat semua. Wow. Luar biasa. Jadi sesungguhnya khotbah tentang Yesus tidak pernah gagal akan diaktualisasi, akan dinyatakan, digenapkan jika ada iman percaya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Yesaya 55 ayat 11. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Amin. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Amin. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Wes pokoknya tentang ayat ini amin kabeh. Dari setiap kata aku bilang amin. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang berinkarnasi di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Tidak bisa gagal. Selalu berhasil. Tapi inilah yang menentukan bagaimana keberhasilan itu bukan terjadi di dalam kisah, cerita, atau histori saja. Tetapi terjadi dalam hidupmu hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam, dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudara, versi yang lain, kok hilang? Versi yang lain, kalau engkau mengatakan kepada gunung ini, pindah ke laut, maka itu akan terjadi. Kisah gunung pindah itu sudah terjadi di Mesir. Ya, kalau saudara nanti pergi Mesir, ada gereja namanya gereja sampah. Ya, itu adalah satu gunung yang Tuhan pindah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada kelompok ekstremis yang hendak menghabisin orang-orang Kristen di sana. Ya, waktu itu Raja Salaluddin menantang orang-orang Kristen. Katanya di dalam kitabmu, Tuhanmu bilang gunung bisa pindah. Tak kasih waktu, pindahkan gunung. Dan kami tidak akan membunuh engkau. Saudara-saudara, dan itu terjadi. Ya, kalau saudara ke Mesir, atau cek aja di Google, sekarang zamannya ChatGPT, ya Gemini, AI, ya semua informasi kalian bisa dapat. Cek aja di sana, ada gereja sampah. Gereja apa namanya itu di dalam lorong batu yang besar, dan batu itu yang disaksikan pernah dipindahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, iman sebiji sesawi saja. Biji sesawi itu sebesar apa? Kecil. Kalau kamu pernah tahu biji jeruk, lebih kecil lagi. Kalau punya iman sekecil itu, gak perlu gede-gede, gunung aja bisa pindah. Ya, percaya itu sebetulnya sederhana. Kalau kamu melihat orang bersaksi tentang imannya yang hebat, sebetulnya enggak perlu iman yang hebat. Tuhan bilang biji sesawi saja. Dan ini kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya dan sudah pergi ke tabib, dokter, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Bahkan habis hartanya karena untuk pengobatan. Dan dia mendengar berita-berita tentang Yesus
dan berkata dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia berdesak-desakan di antara orang banyak dan kemudian menjamah jubah Yesus. Dan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Siapakah yang menjamah aku? Dan perempuan itu ketakutan dan kemudian tersungkur dan berkata, aku Tuhan. Saudara, Yesus melihat kepada perempuan itu, ya, tanpa berdialog panjang-panjang. Dia berkata, ini ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Oh, bukan ini ya. Ini kok anaknya yang sembuh. Ya, saya salah mengambil ayat ini ya. Tetapi dikatakan bahwa perempuan ini memiliki iman yang besar. Ya, saudara-saudara, Yesus malah mengatakan satu lagi tentang cerita perwira Kapernaum yang hambanya sakit. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kata Yesus kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Percaya yang luar biasa. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seseorang di antara orang Israel. Saya maksudkan demikian. Mengapa kepada dua orang yang orang Israel bilang itu enggak kenal Tuhan, enggak percaya, kafir. Malah Yesus pernah menyebut kelompok seperti itu berkata dengan anjing. Sampai perempuan berkata, tapi anjing kan boleh dapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Masih ingat? Saudara-saudara, justru iman yang besar bukan datang dari Israel, tapi datang dari luar Israel. Tapi sumbernya sama, berita tentang Yesus. Dan Yesus merasa surprise. Untuk engkau saudara tidak perlu iman yang besar. Iman yang kecil saja cukup. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara sedang mendengar firman. Bukan hanya pagi ini saja. Bukan hanya setiap minggu. Tapi setiap hari. Engkau membaca firman, merenungkan firman. Dan dari situ imanmu bergerak Bapak Ibu. Dan iman itu yang dibangkitkan oleh firman untuk merespon firman yang tidak pernah gagal. Sehingga siklus yang sedemikian ini mengakibatkan akhirnya hidupmu dari hari ke hari dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan. Dengar firman, iman bergerak naik, confess. Ya, pikirkan, renungkan, confess. Firman itu tidak pernah gagal, bergerak lagi membangkitkan iman, terus bergerak begini. Dan akhirnya engkau menikmati hari-hari yang baik di dalam hidupmu. Luar biasa. Setelah kau mendengar firman ini, kamu boleh ambil statement ini. Kebenarannya, firman Kristus tidak pernah gagal. Firman Kristus tidak bisa gagal. Tapi keefektifannya itu terjadi ketika kita percaya.
Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Hatiku percaya terjadi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Hatiku percaya. Firman Tuhan hidup dan kekal selama-lamanya. Tidak bisa gagal. Selalu ku percaya. Tuhan, Engkau luar biasa. Rahasianya diulangi lagi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, kata Paulus. Tapi bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Imannya anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terjemahan bahasa Indonesia sedikit bias. Tapi kalau kamu lihat bahasa Inggrisnya jauh lebih baik. Ya, yang ditulis kuning. Ini. Ya. Bareng-bareng bisa? 1, 2, 3. I live by fight of the Son of God. Jadi fightnya siapa? Imannya iman siapa? Of the Son of God. Imannya Yesus. Kalau imanku up and down. Kalau kondisi bagus Bapak Ibu, up. Tuhan terima kasih. Kalau lagi situasinya nggak bagus, down. Aduh Tuhan, kok kayak gini? Nah itu imanku. Imanmu bagaimana? Kita gitu juga, naik, turun. Keadaan bagus, naik lagi. Gitu. Pak Vincent datang, naik lagi. Pak Vincent pulang, turun lagi. Enggak ya. Bukan seperti itu. Ya, kayak yoyo. Kalau imanmu enggak pasti, mujizat terjadi enggak pasti. Tapi karena imanmu pasti, I live by the faith of the Son of God. Pasti kan? Imannya Yesus juga gak pernah gagal. Dan Yesus itu ada di dalam dirimu. Diriku, diri kita semua. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia bekerja untuk kita. Bahkan sudah menyelesaikannya. Tuntas di atas kayu salib. Makanya kamu harus terima mujizat. Berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan juga tidak akan pernah gagal. Ya, beritahu sebelahmu, tidak akan pernah gagal. Semua yang ada di surga yang terbaik yang Tuhan sediakan, sudah didelivery kepada kita. Sudah dihantarkan kepada kita. Mau terima enggak? Mau terima dengan apa? Iman, percaya, wes itu tok. Passwordnya cuma itu. Sudah selesai. Iman, terima, percaya. Kamu pernah tahu enggak Yesus gagal membuat mujizat? Bukan gagal. Kok gagal? Tidak mempertontonkan, mempertunjukkan mujizat. Satu pun. Di mana? Di kampung halamannya. Di Nazaret. Orang ngomong gini loh, Yesus itu kan anak tukang kayu kan. Lalu waktu kecil dolanannya mbek anakku. Ya. Waktu dia kerja bantu papanya ya aku tahu. Yesus itu siapa? Alkitab berkata, di Nazaret Tuhan tidak membuat satu mujizat pun karena ketidakpercayaan mereka. Apakah itu berarti Yesus gagal? Enggak. Yesus tidak pernah gagal hanya karena mereka tidak percaya, mereka tidak menikmati. Dan saya berkata kepada jemaat yang ada di sini, juga yang ada di YouTube, yang nonton. Kamu mau melihat mujizat? Percaya. Kalau tidak percaya,
kebenarannya itu hanya menjadi kebenaran yang di atas awan-awan. Sekali lagi, kok nggak bisa balik? Dua slide sebelumnya, bisa nggak? Ya sudah, saya ulang. Kebenarannya, ya. Terima kasih. Kebenarannya, firman Kristus tidak bisa gagal. Tetapi keefektifannya adalah saat kita percaya. Menurut saudara yang selalu atau sering ketemu dengan saya, berat badan saya sekarang berapa kilo? 70-an. Yang lebih tepat, saya kasih tahu ya. Berat badan saya 75-76 kilo. Kalau lapar 75, kalau kenyang 76. Tapi saya pernah ngalami kira-kira 1 tahun yang lalu, berat saya 67 kilo. Jadi turun lebih dari 10%. Dan orang bilang, kenapa Pak Yakub sekarang kok kurus sekali? Begitu komentarnya. Ya, jadi 67 itu bukan berat yang ideal sih. Tapi kenapa itu terjadi? Saya bilang, karena asam lambung. GERD. Ya, banyak orang meninggal karena sakit GERD yang tidak bisa diantisipasi. Ya, kalau kamu mengalami asam lambung, ya sharing aja sama saya. Saya bisa cerita banyak. Ya, dan saya berobat itu hampir 2 tahun. Bahkan kamu pernah menyaksikan saya di sini, khotbah nih. Minta maaf ya. Sampai berhenti. Itu asam lambung kalau gasnya naik mendesak ke jantung, orang nggak bisa keluarin. Itu bisa game over. Saya merasakan tuh sesak, ya, dan harus dikeluarkan. Nah, saya memang sudah tahu caranya mengeluarkan, ya. Dulu nggak tahu, sampai akhirnya menemukan caranya. Diminumi, gasnya naik, dikeluarkan sendawa. Ya. Tapi saya ngomong jujur, hampir 2 tahun itu bukan waktu yang pendek. Saya percaya kesembuhan, saya percaya mujizat Tuhan, saya berdoa, saya minta, saya perjamuan kudus. Saya pergi ke berbagai dokter. Dokter lambung mungkin di Semarang ada 3 atau 4. Sudah, masuk rumah sakit 2 kali. Gara-gara itu. Saudara-saudara, puji Tuhan, hidup orang percaya, orang benar itu oleh karena iman. 1 tahun yang lalu, ya, Januari, saya mengalami kesembuhan. Dan sepanjang tahun 2024 sampai hari ini, yang saya makan jadi daging. 67 naik lagi 68, 69, 70, 71, 72, sampai akhirnya 75, 76. Ya. Dan saya sehat. Terakhir, kira-kira mungkin Januari atau Desember, mulai sakit lagi di sini. Saya pikir ini apa gitu ya. Tapi pasti ini mah saya, agak perih-perih gitu, sakit. Saya belum pergi ke dokter, tapi saya minum lansoprazol atau omeprazol ya, sejenis itu untuk pelapis lambung. Sakit. Saya ngomong sama istri saya. Kenapa ya? Loh, tiba-tiba lagi pas bergumul sakit itu waktu itu. Sudah posisi sembuh, tapi muncul loh. Saudara-saudara, tiba-tiba ada testimoni lewat itu Pak Kadir. Ya, Pak Kadir
minum cipluan. Saya bilang, cipluan aja. Saya minta Pak Jundoko ya, saya jemaat ada yang punya enggak cipluan? Pak Jun kasih cipluan. Bawa dari peternakannya. Pak Jun ini kan bekerja di peternakan ayam telur. Di sana ada, dibawakan, saya minum. Aduh, membaik Bapak Ibu. Dan hari ini saya dikasih tanaman cipluan, saya tanam di depan rumah saya masih minum. Ya saya bilang mungkin sekitar 1-2 bulan lah. Dan dari tadinya gak bisa makan sambal, gak bisa minum kopi, gak bisa makan coklat. Ya, sekarang mulai bisa. Padahal itu saya suka semua Bapak Ibu, iya kan? Jadi sekarang saya berkata kepada kamu semua, hari ini saya sehat karena anugerah Tuhan. Orang tanya begini, Pak, dari antara semua yang coba-coba itu, ya, karena saya juga minum tajin ya, pernah memakan apa itu Bu Foni yang di rumah, kalau pagi saya makan. Apa? Pekatul. Bukan katul ya, bukan dedak makanan ayam, pekatul. Saya itu pernah, pokoknya nyoba apa saja. Nyoba apa saja. Di antara itu mana Pak yang ngefek betul? Saya bilang, saya nggak tahu. Yang mana? Kalau ditanya semua yang saya coba itu. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan. Amin. Itu di atas semuanya. Lah jalannya bagaimana nggak ngerti saya. Saya semua coba aja. Memang ada yang berdoa, ya terima mujizat langsung. Tapi ada yang lewat tahapan. Apapun saudara, saya hanya percaya Tuhan adalah penyembuhku. Dia yang menuntun saya untuk melangkah untuk apa yang saya harus lakukan. Dan hari ini saya sehat. Terima kasih karena Bapak Ibu termasuk bagian dari teman-teman, saudara-saudara yang mendoakan saya juga. Ya, terima kasih Pak Vincent, teman-teman tim pengembalaan di sini. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dengan sukacita dengan bangkit berdiri. Ya, lagunya ditampilkan aja ini. Bisa ya? Nyanyi dengan percaya, nyanyi dengan kepastian, dengan iman. Dia tak pernah gagal. Cepat loh lagunya ini, ya kan? Nah, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia.
Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Mari kita tunduk kepala semua. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Amin. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, yang tidak mungkin gagal di dalam hidup kami, karena Engkau yang mengaruniakan hati kami untuk percaya, bukan dengan iman manusia, tapi iman anak Allah yang hidup, yaitu iman Juru Selamat kami, iman Yesus Kristus. Mengalir melimpah, membangkitkan pengharapan dan percaya kami, sedemikian sehingga atas setiap masalah yang kami hadapi hari ini ataupun yang akan datang, Engkau menopang kami dengan iman anak Allah Yesus Kristus. The faith of the Son of God. Kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami gagal menikmati kebaikan-Mu karena gagal untuk percaya. Semuanya Engkau yang mengerjakan, baik iman, pengharapan maupun realisasinya. Sepenuhnya hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa berkat saya mohon nanti Pak Vincent akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Dia telah menyediakan berkat-Nya untuk kita, supaya ketika kita pulang ke tempat kita masing-masing, berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan Anda kaya, sehingga oleh hidupmu setiap orang diberkati. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala, oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan kita. Kiranya memelihara hati, jiwa dan pikiran kita di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, menyertai kita, menolong dan menghibur kita, serta memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pulang, pastikan tidak ada barang-barang dari Bapak Ibu Saudara yang tertinggal.